Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa hebat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi pokok teks iklan. Adapun kompetensi dasar tentang teks iklan tersebut adalah 3.5, menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan sesuai bidang pekerjaan. Kemudian dilanjutkan dengan 4.5, menyusun teks iklan sesuai bidang pekerjaan dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Siswa hebat, teks iklan tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita pesanan. Ingat, berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Bisa juga teks iklan itu atau iklan itu pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa. Media yang digunakan untuk menyampaikan iklan yaitu surat kabar, majalah, radio, televisi, ditambah dengan internet untuk saat ini. Fungsi teks iklan itu pertama sebagai informasi, yaitu bahwa teks iklan itu menyampaikan info produk baru, ciri-ciri dan lainnya tentang suatu produk. Kemudian sebagai persuasi, yaitu mengarahkan konsumen untuk membeli. Kemudian bisa saja sebagai reminder, yaitu iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu agar selalu menggunakan produk tersebut. Struktur iklan tersebut adalah yang pertama orientasi. Orientasi itu yaitu pengenalan atau bisa juga disebut dengan judul iklan. Jadi iklan itu ada yang berjudul, ada yang tidak. Orientasi itu ya gambaran tentang iklan secara umum. Kemudian tubuh iklan. Tubuh iklan itu ada hubungannya dengan isi iklan. Itu mungkin di sini bisa saja gambar produk, kemudian bisa kalimat-kalimat yang memberikan persuasi untuk sesuatu yang diiklankan. Jadi tubuh iklan itu adalah inti dari iklan. Kemudian justifikasi. Justifikasi ini berhubungan dengan hal-hal yang bisa mendukung periklanan. Contoh, nomor telepon perusahaan yang mengiklankan, alamat perusahaan yang mengiklankan. Bisa terklasifikasi justifikasi. Nah, iklan dapat dikelompokkan menjadi ada iklan keluarga, ada iklan niaga, iklan pengumuman, iklan baris, dan iklan layanan masyarakat. Untuk jenis-jenis iklan ini, kita akan bahas pada satu pertemuan, yaitu dengan agenda menganalisis iklan, kemudian menganalisis iklan, kemudian mengelompokkan iklan-iklan tersebut berdasarkan hasil analisis dari berbagai macam iklan yang kalian ambil di media massa tersebut. Kemudian gaya bahasa iklan. Gaya bahasa di dalam iklan akan berbeda antara satu media dengan media lainnya. Contoh gaya bahasa iklan tersebut. Gaya bahasa iklan itu ada hubungannya dengan
gaya nama gaya bahasanya itu ya sama dengan gaya bahasa yang ada di sastra atau yang pernah kalian pelajari pada karya-karya sastra. Di antaranya simile. Simile adalah gaya bahasa perbandingan yang bersifat eksplisit. Contoh pada iklan Pond's Flawless White. Contohnya dia menyatakan di iklan itu, di tubuh iklan itu, setiap aku melihatnya, terasa seperti pertama kali bertemu. Nah, yang menjadi gaya bahasa semile itu penandanya adalah kata seperti. Kata seperti ini. Karena ini kata seperti adalah perbandingan. Kemudian ada lagi metafora. Itu perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat. Dalam artian perbandingan secara langsung tanpa menggunakan kata pembanding seperti yang ada pada semile. Contohnya, tubuh iklan yang bergaya metafora. 10 tahun berlalu, tapi ia tetap secantik pertama kali bertemu. Itu pada Pons juga. Nah, kemudian ada personifikasi, yaitu memberi sifat-sifat benda kepada sifat manusia. Yaitu sifat benda-benda mengambil sifat manusia. Contoh tubuh iklannya. Nikmati kesegaran yang memukau dari close up baru. Nikmati kesegaran yang memukau dari close up baru. Yang di sana penandanya adalah memukau. Nikmati, kata nikmati kesegaran yang memukau. Yang bisa menikmati adalah manusia. Sedangkan close up itu kan benda mati. Benda mati mengambil sifat manusia. Kemudian gaya bahasa metonimi, yaitu gaya kias yang berupa nama. Contohnya, close up lebih dekat, lebih baik. Close up lebih dekat, lebih baik. Mana dia? Close up-nya. Jadi mengambil nama. Close up lebih dekat, lebih baik. Nah, kemudian sinekdok pars pratoto, yaitu sinekdok pars pratoto itu sebagian tapi mewakili keseluruhan. Contohnya, keajaiban cantik muda dimulai dari sekecil ini. Ya. Keajaiban cantik muda dimulai dari sekecil ini. Kemudian sinekdok totem proparte. Contohnya, teh Sariwangi, pilihan Indonesia. Jadi semuanya untuk sebagian. Contohnya semuanya itu Indonesianya. Padahal teh Sariwangi pilihan Indonesia. Padahal yang memilih itu tidak Indonesia tapi orang per orang. Nah, kemudian hiperbola itu gaya bahasa yang terlalu berlebih-lebihan. Contohnya tubuh iklannya, gue Ivan, basket adalah segalanya buat gue. Dalam sedap. Nah, kemudian paradoks, penekanan penuturan yang sengaja menampilkan pertentangan di dalamnya. Dia menampilkan pertentangan di dalamnya. Contohnya tubuh iklannya, kasih ibu memang tak hingga, tapi kini cukup 1000 untuk mengungkapkannya. Nah, kemudian klimaks. Klimaks itu urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan sebelumnya. Contohnya, untuk rasa ayam yang sebenarnya, untuk rasa ayam yang sebenarnya. Ya, ada di iklan Royco.
untuk rasa ayam yang sebenarnya. Itu klimaks. Untuk rasa ayam yang sebenarnya. Berarti semakin gagasannya itu semakin meningkat kepentingan. Anti klimaks menyatakan urutan dari yang penting ke bagian yang kurang penting. Contoh, menghilangkan noda bandel, saus dan minyak goreng dalam sekali kucek. Jadi menghilangkan noda bandel. Nah, kemudian khususnya apa? Saus dan minyak goreng dalam sekali kucek. Setelah itu, repetisi pengulangan kata baik satu kata maupun kata pada kalimat dengan tujuan memberi penekanan. Contohnya, mari ngeteh, mari bicara. Mari ngeteh, mari bicara. Itu adanya perulangan kata mari. Paralelisme. Paralelisme, kulitku tampak lebih cerah dan cantik lebih mudah. Kan paralelisme. Paralelisme itu sebenarnya juga termasuk ke dalam adanya pengulangan. Kulitku tampak lebih cerah dan cantik lebih mudah. Kemudian aliterasi, menyamakan bunyi dan irama. Aku, kotaku, oke lagi. Gaya bahasa elipsis, menghilangkan suatu unsur kalimat yang dengan mudah diisikan atau ditafsirkan sendiri oleh pembaca atau pendengar. Contohnya, buktikan sendiri perbedaannya. Buktikan sendiri perbedaannya. Retoris, yaitu pertanyaan-pertanyaan namun tidak membutuhkan jawaban. Kamu kira kamu akan berkeringat bila aktif bergerak? Kamu yakin? Itulah beberapa contoh gaya bahasa tentang tubuh yang ada di tubuh iklan. Kemudian, siswa semuanya, untuk pembelajaran selanjutnya, untuk analisis yang lebih mendalam, kita akan bahas pada pelajaran selanjutnya. Adapun sumber yang diambil untuk materi ini adalah satu, dari bukunya SPM Bahasa Indonesia untuk SMK atau MAK yang dikarang oleh Hussein dan Eni Rita Zahara, terbitan tahun 2015. Penerbitnya Erlangga. Kemudian dari bukunya Rustamaji dan Hussein juga, yaitu terbitan 2019, Mandiri Bahasa Indonesia untuk SMK MAK kelas 12. Setelah itu dari situsnya www.mikerbae.com. Oke, demikian pembahasan tentang iklan. Untuk selanjutnya, untuk lebih mendalam, insya Allah kita akan lakukan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.